Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sehat semangat untuk kita semua. Yang saya hormati kita semua yang hadir pada sore hari ini. Selamat datang kembali di Cafe Literasi, markas besarnya para pegiat literasi, baik itu dari birokrasi, akademisi, mahasiswa, semua yang peduli dengan literasi. Jadi sekali lagi terima kasih kepada komunitas teman ngopi yang masih setia bersama Cafe Kabupaten Lombok Barat untuk berdiskusi persoalan-persoalan terkini yang up to date. Dalam hal ini sekarang sore ini kita akan berbicara tentang tata kelola sampah di NTB pada umumnya dan di Kabupaten Lombok Barat pada umumnya. Saya dapat saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan semuanya untuk memimpin jalannya diskusi kita ini kepada Pak Mr. Tajudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah ini persoalan yang hampir setiap hari terus berkelindan. Persoalannya dari hulu ke hilir itu selalu kemudian menjadi perbincangan. Hampir semua desa maupun kota, persoalan yang paling selalu ditemukan adalah sampah dan belum pernah ada sampai pada titik akhir, karena nggak akan pernah berakhir. Karena setiap manusia itu adalah donatur tetap penyumbang sampah, sehingga selama ada manusia maka persoalan sampah ini akan tetap ada. Kemudian muncul dua program yang cukup menggemparkan 5 tahun yang lalu, yaitu Zero Waste yang yang lahir dari rahim DHK Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian Ijonul Dedoro yang lahir dari rahim DHK Kabupaten Lombok Barat. Nah, ini menjadi persoalan. Kemudian ada beberapa klaim bahwa ini sudah sangat maksimal. Kemudian beberapa diskusi kecil dari beberapa NGO dan lain sebagainya. Ini banyak persoalan yang perlu dimunculkan. Perlu ada beberapa alternatif solusi. Oleh karena itu, teman ngopi bersama kita semua saat ini di Kopi Latte, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat, kita adakan diskusi untuk mencari solusi. Karena judul kita apa kabar Zero Waste dan Ijonul Dedoro, kami ingin sedikit pemaparan dari Kabid Persampahan DLHK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Firmansyah, kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih banyak Bang Tajudin. Izin Bapak dan Ibu, Tiang Firman di Dinas LHK NTB, kebetulan tugas di bidang pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran. Zero Waste itu sebenarnya itu visi besarnya NTB. Karena kalau kemudian menggunakan jadi Zero Waste itu bukan kemudian lantas berarti hanya langsung nol sampah, gitu. Kemudian sampah nggak ada sama sekali, bukan. Tapi konteks besarnya adalah memastikan bahwa sampah itu kemudian semakin minim dampaknya terhadap lingkungan. Nah, kalau di kami sendiri, program Zero Waste itu punya 8 pilar. Yang pertama itu regulasi. Kemudian yang kedua itu adalah mendorong gerakan pilah dan olah sampah. Yang ketiga, revitalisasi nilai-nilai gotong royong. Kemudian yang keempat ada sarpras. Kemudian ada juga edukasi, ada pelibatan para pihak, dan yang terakhir ada industrialisasi pengelolaan sampah. Jadi kemudian sampah kita posisikan bukan hanya sebagai sebuah masalah, karena kalau udah jadi masalah biasanya kita hindari. Itu udah jadi sifat naluri kita. Kalau kita anggap masalah pasti kita akan hindari. Jadi ada upaya untuk merubah mindset bahwa sampah sebenarnya bisa dikelola dengan cara yang mudah, murah dan sederhana. Jadi Zero Waste itu jadi semacam visi besar kemudian untuk mengubah mindset, mengubah tata kelola, mengubah perilaku, termasuk merubah bentuk dari sampah yang selama ini kita anggap sebagai masalah. Sebagai informasi Bapak dan Ibu, kalau di NTB
Karena kan sampah itu proyeksinya berdasarkan jumlah penduduk. Karena nggak ada sensus terhadap sampah. Kita nggak pernah pada saat pelaksanaan sensus oleh BPS langsung ditanya, Mas Firman, kalau setiap hari menghasilkan sampah berapa banyak? Nggak pernah. Tapi yang ada adalah hasil-hasil penelitian. Termasuk ada standar nasional Indonesia yang menggunakan angka 0,7 kg per orang per hari sebagai angka standar Indonesia. Hanya kalau NTB dia variatif. Di masing-masing kabupaten kota ada yang 0,3, ada 0,4, 0,5 sampai 0,7. Setiap kabupaten kota itu kemudian punya namanya dokumen kebijakan strategis daerah yang menjadi basis mereka untuk menghitung berapa besar proyeksi sampah di tempat mereka, kemudian dijadikan sebagai basis untuk menghitung berapa besar yang sudah ditangani. Nah, NTB setiap harinya ada lebih dari 2.673 sampai dengan 3.300 ton sampah per hari. Kalau pakai kilogram berarti sekitar lebih dari 3 juta kilogram setiap hari. Teman-teman di TPA Kebun Kongo sekitar 300 ton lebih setiap hari. Berarti kalau setiap tahun itu hampir 150 juta kilogram yang dikelola oleh TPA Kebun Kongo. Di tahun 2018 kita mulai angkanya itu dengan angka 20,12% untuk angka neraca pengelolaan sampahnya. Per hari ini kalau Bapak buka di aplikasi Lestari NTB itu udah lebih dari 50%, sekitar 54-55% neraca pengelolaan sampah yang terbagi menjadi dua hal. Pertama ada pengurangan sekitar 12-13%, sisanya adalah penanganan. Untuk membedakan antara penanganan dan pengurangan itu upaya untuk memastikan bahwa sampah itu nggak nyampe ke TPA. Itu yang simpelnya. Kalau kemudian penanganan artinya kemudian sampah dikelola baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Dari 8 pilar yang tadi, Bang Tajudin, teman-teman sekalian, karena tadi kan ini kita akan review kan, Alhamdulillah dari pilar regulasi selesai dan NTB termasuk yang mantap regulasinya dibandingkan sebelum adanya program. Jadi per 2019 sampai dengan hari ini alhamdulillah di Pemprov Perda tentang kelola sampah terbit 2019, kemudian Pergub tentang Jaksradanya 2020. Kemudian seluruh kabupaten kota juga sudah hatam alhamdulillah. Selain itu juga kita munculkan beberapa regulasi lainnya yang mendukung upaya-upaya pengurangan dan penanganan sampah. Sarpras, kalau Sarpras sekarang memang kita dorongnya itu berbasis komposisi. Karena yang semakin banyak, yang besar itulah komposisinya sampah organik, sehingga saat ini kalau kebijakan kami di Dinas LHK yang kita dorong adalah upaya pengurangan dan penanganan sampah organik di sumber. Salah satu contohnya adalah rumah magot. Alhamdulillah per hari ini Pak sudah ada 42 magoters di NTB. Itu di luar kemudian 12 unit yang dibantu oleh Dinas LHK Provinsi NTB. Kemudian terkait dengan sosialisasi. Sosialisasi ini bagian dari edukasi dan kita lakukan bukan hanya dalam bentuk pertemuan, tapi juga dalam bentuk gerakan, Bang Tajudin. Jadi ada gerakan eco-office, ada gerakan pengelolaan sampah berbasis sekolah yang bisa kita sampaikan nanti kalau memang ada yang ingin secara lebih detail bertanya, kita bisa sampaikan kondisi before and after. Karena kalau di kami biasanya kami sajikan adalah review datanya adalah kondisi sebelum dan sesudah. Jadi kami tidak mencoba kemudian mengkomparasi misalnya NTB dengan Jakarta atau NTB dengan Denmark, NTB dengan yang lain. Yang kita komparasi biasanya kondisi before and after-nya. Kemudian yang singkat aja langsung ke industrialisasi. Industrialisasi kita dorong sebagai salah satu upaya untuk lebih memastikan agar pengelolaan sampahnya bisa lebih masif. Karena kalau hanya main di sumber, setiap orang hanya menyelesaikan 1 kilo, 2 kilo. Tapi kalau dengan upaya industrialisasi, angkanya bisa jadi jauh semakin besar. Contoh, ada pembangunan TPST RDF di TPA Kebun Kongo. Harapannya itu bisa untuk mengelola sampah input sebanyak lebih dari 120 ton setiap hari. Ada BSN di Lingsar di tempat kelahirannya beliau ini. Itu kalau dioptimalkan bisa lebih dari 4,5 ton setiap hari. Dan banyak lagi yang lain yang insya Allah akan launching 26 Juni juga ada pabrik Block Solution, blok plastik. Kalau teman-teman searching di internet, klik Block Solution atau rumah blok plastik Lombok akan ketemu banyak informasi tentang itu. Ya kami berharap bahwa program Zero Waste ini kemudian bisa berkelanjutan ke depannya. Karena yang paling kami rasakan, yang paling kami dapat informasi dari masyarakat bahwa semenjak adanya program ini,
kemudian muncul kesadaran kolektif yang kemudian membangun ekosistem, Pak. Ekosistem ini yang kemudian memunculkan banyak inovasi-inovasi, inisiasi-inisiasi di tengah masyarakat. Bukti konkretnya, kalau hanya menggunakan basis government budget, hanya duit yang ada di pemerintah, mungkin setiap tahun kita hanya bisa paling banter 500 orang lah yang kita laksanakan sosialisasi. Tapi alhamdulillah, karena begitu banyaknya, begitu besarnya keinginan masyarakat untuk belajar tentang kelola sampah, per hari ini itu lebih dari 12.000 orang yang sudah jumpa begini Pak, face to face. Itu di luar yang pakai Zoom, misalnya kayak Hamzan Wadi, universitas maksudnya, itu pernah sekali pertemuan Zoom meeting bisa lebih dari 1070 sampai 1080 orang yang hadir. Belum lagi seluruh SMA, SMK dan seterusnya. Jadi kami membayangkan program ini memang harusnya menurut Tian harus berkelanjutan, karena tata kelola lingkungan bukan bicara tentang hari ini, tapi juga bicara tentang masa depan, bukan tentang generasi saat ini aja, tapi juga tentang generasi masa depan. Dan kami yakin dengan ikhtiar terus menerus, kita akan bisa mengubah mindset masyarakat bahwa kelola sampah itu tidak sulit, tapi dia mudah, murah dan sederhana. Itu menurut Tian. Terima kasih. Terima kasih, Pak Kabit. Selanjutnya apakah di SDLHK Kabupaten Lombok Barat, ini kalau tadi Pak Kabit bilang itu zero waste itu bukan untuk nol sampah, tapi ini kok Lobar berani sekali itu buat program hijau nol dedoro sampai nol dedoro ini kan kontraproduktif ini. Silakan Pak Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada host yang sangat cerdas dan luar biasa yang mengundang beberapa narasumber pada sore hari ini. Pertama, terima kasih kepada Pak Kadis Arsip, kemudian rekan-rekan yang hadir sebagai narasumber, terutama Pak Camat Narmada, kemudian Pak Kabit Persampahan DLHK Provinsi. Pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa tentu program ini sangat baik sekali. Bagaimana kemudian kita bisa melakukan diskusi, kemudian mencari solusi terhadap problematika yang ada khususnya di Kabupaten Lombok Barat, yang mana Kabupaten Lombok Barat ini yang memiliki luas wilayah hampir 1000 km dengan jumlah kecamatan 10, tentu ini menjadi sangat menarik ketika kemudian kita mengangkat isu persoalan sampah di Kabupaten Lombok Barat. Saya ingat betul ketika program Ijo Nol Dedoro ini dilaunching oleh Bapak Bupati pada memperingati Hari Ulang Tahun Lombok Barat yang ke-62. Saya ingat pada tanggal 9 Maret tahun 2020 dilaunchinglah program Ijo Nol Dedoro di Kabupaten Lombok Barat yang bertempat waktu itu di SMP 1 Gerung. Ini kita semua kepala OPD camat diundang. Konsep ini sebenarnya sederhananya adalah dalam rangka bagaimana kemudian mensinkronkan dengan program yang ada di provinsi yang terkait dengan zero waste, sehingga pada waktu itu Bapak Bupati melaunching program ini yang memang konsepnya adalah bagaimana kemudian konsep 3R ini yang dilakukan, adalah yang reuse, reduce, dan recycle. Bagaimana kemudian memilah, mengolah sampah sehingga bisa menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat kita. Sehingga waktu itu saya ingat betul ketika program ini di launching oleh Bapak Bupati, kami pihak kecamatan waktu itu diminta untuk bagaimana kemudian mensosialisasikan program ini sampai ke desa-desa. Sehingga hampir rata-rata pada waktu itu setiap minggu rekan-rekan camat ini kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang inovatif. Salah satu yang kita sebut misalnya di Narmada ini ada namanya Oplas. Kemudian di Lingsar ada namanya Lingsar tanpa sampah, dan kemudian di tempat-tempat lain kemudian melakukan upaya-upaya gotong royong melibatkan seluruh stakeholder yang ada di di desa-desa. Dan itu sangat masif betul pada waktu itu. Sehingga ketika ini program ini dilaksanakan, ini berbarengan dengan ketika kemudian musibah COVID-19 melanda wilayah kita. Sehingga nyaris praktis pada waktu itu beberapa kegiatan yang sudah diprogramkan oleh rekan-rekan, termasuk Kepala PD, rekan-rekan camat, sempat terkendala. Nah kemudian setelah agak melandai COVID-19 ini kembali kemudian muncul program-program yang ada. Kami memang merasakan betul bahwa
kami dari pemerintah Lombok Barat, terutama Dinas LHK Kabupaten, tidak akan serta-merta bisa kemudian menyelesaikan persoalan sampah ini secara sendiri, tetapi ini tentu memiliki peran yang penting bagi teman-teman di desa, teman-teman di kecamatan, sehingga kita bisa melakukan sinergitas terhadap program-program yang kami lakukan. Secara fakta kami buka bahwa Lombok Barat ini luas wilayahnya sangat besar, tetapi memiliki prasarana sarpras yang sangat jauh berbeda dengan yang dimiliki oleh Kota Mataram. Kota Mataram sehari-hari itu mereka mampu mengangkut tumpukan sampah itu sampai 200 ton per hari. Nah, Lombok Barat dengan luas wilayah yang sangat besar hanya setengah dari Kota Mataram. Kenapa ini bisa terjadi? Ini kita buka saja bukan karena persoalan fiskal daerah dan lain sebagainya. Memang ini fakta yang kami miliki di Kabupaten Lombok Barat. Kami hanya memiliki 18 armada, 10 armada dump truck, kemudian 9 amrol, ditambah 3 pick up, ditambah roda 3 hanya 8 untuk menangani seluruh wilayah di Kabupaten Lombok Barat. Tetapi dengan situasi yang seperti ini, terus terang saja kami memaksimalkan potensi-potensi upaya-upaya yang kami lakukan, meminimalisir terjadinya tumpukan-tumpukan sampah yang pada awalnya lebih banyak dikeluhkan adalah di pinggir-pinggir jalan. Ini kami maksimalkan sehingga pada tahun ini salah satu langkah saya dilakukan di LHK Kabupaten adalah dengan kemudian memasukkan lokasi-lokasi timbunan sampah di pinggir jalan, terutama di jalan nasional, kemudian di jalan provinsi dan kabupaten, masuk dalam SK pengangkutan yang dilakukan oleh armada kami. Kalau kita mengacu kepada Perda nomor 5 kalau tidak salah ya, nomor 5 tahun 2017, sebenarnya sampah-sampah yang ada di rumah tangga ini harus sudah terpilah. Kami di LHK Kabupaten berkewajiban untuk mengangkut sampah yang sudah terpilah, yang kemudian ditentukan lokasi-lokasi tempat TPS-nya, tempat pembuangan sementara. Tetapi fakta yang kami temukan sampai hari ini adalah baru ada sebagian wilayah yang sudah ada TPS-nya. Misalnya kayak contoh misalnya di Kediri, sudah ada lokasi di sebelah timur Islam Udir. Kemudian di Gunung Sari, sementara kita sepakati di Pasar Gunung Sari. Nah, ada di beberapa kecamatan memang belum memiliki tempat TPS, tapi kami sudah memaksimalkan dengan memanfaatkan beberapa fasilitas yang kami miliki. Pertama, kami memiliki 2 tempat pengolahan sampah yang sampai hari ini alhamdulillah sudah berjalan. Yang pertama ada namanya di TPST Senteluk, tempat pengolahan sampah terpadu di Senteluk. Sebenarnya ini dikhususkan untuk 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Gunung Sari. Tetapi yang baru bisa masuk pengolahan sampahnya di TPST itu hanya beberapa desa yang ada di Kecamatan Batu Layar. Nah, entah yang di Kecamatan Gunung Sari mungkin menganggap agak terlalu jauh, sehingga rata-rata desa itu membuang sampah di pasar di Gunung Sari. Makanya kalau berkunjung ke pasar Gunung Sari pasti terjadi penumpukan sampah. Kemudian yang kedua kita punya namanya PDU Lingsar, Pusat Daur Ulang Sampah di Lingsar. Ini kalau kami baca dari apa yang dihajatkan, sebenarnya ini UPT Wilayah Tengah. Yang tadinya TPST ini adalah UPT Wilayah Utara, yang ini UPT Wilayah Tengah. Ini sebenarnya meliputi 4 kecamatan seharusnya, yaitu Kecamatan Lingsar, Narmada, kemudian Kediri dengan Labu Api. Tetapi barang mustahil kemudian kalau kemudian di Kecamatan Kediri maupun Labu Api mau melakukan pembuangan sampah ke Lingsar. Saya pikir sangat sulit sekali karena akan melalui kota juga. Sehingga yang baru dilaksanakan di PDU Lingsar itu adalah baru bekerja sama melakukan MOU dengan BKAD, Badan Kerjasama Antar Desa yang ada di Kecamatan Lingsar. Nah, Narmada ini belum, karena mungkin kapasitas daripada tempat ini juga kalau tidak dimaksimalkan terkait dengan pemilahan dan lain sebagainya, maka akan terjadi penumpukan di Lingsar.
yang kemarin juga sempat terjadi penumpukan karena memang kami betul-betul agak kesulitan lah. UPT yang ada di wilayah yang ada di Kabupaten Lombok Barat ini belum maksimal melakukan upaya-upaya pemindahan karena memang hampir rata-rata terkendala oleh anggaran operasional. Misalnya kayak di TPST Senteluk itu hampir hanya untuk bisa menggaji tenaga yang ada di sana, yang kemudian itu dimaksimalkan. Alhamdulillah hari ini saya beberapa kali berkunjung sudah bisa menghasilkan kompos dan maggot yang ada di TPST. Kemudian di PDU Besar berapa minggu ini sudah upaya melakukan pengolahan sampah yang menghasilkan kompos. Walaupun mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan yang kami lakukan, kami sadar betul bahwa Lombok Barat ini termasuk wilayahnya yang sangat luas, sehingga konsep saya adalah open management. Artinya saya pribadi sangat berterima kasih ketika ada masyarakat yang memberikan informasi terkait dengan terjadinya penumpukan sampah di beberapa wilayah. Saya pastikan ketika informasi ini masuk, minimal SOP saya 2 hari itu harus sudah tertangani. 2 hari sudah harus tertangani. Sehingga alhamdulillah walaupun mungkin kami rasakan betul dengan keberadaan armada yang sangat kurang, kemudian dengan operasional, kami tidak menyerah. Kami tetap memberikan penguatan kepada rekan-rekan kami yang ada di bawah bahwa bekerja untuk membersihkan sampah ini adalah sesuatu pekerjaan yang mulia. Saya sambil bercanda di rekan-rekan itu saya bilang bahwa bapak-bapak, ibu-ibu ini nanti adalah yang utama masuk surga. An-nazaf atau minal iman, saya katakan kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nah kalau hadisnya nanti ya nomor, kalau staf saya ada 360 ya mungkin saya bagian yang ke 360. Sampai sejauh ini kita memberikan penguatan sehingga hari ini kami melakukan pengawasan secara ketat. Kami bekerjasama dengan Kepala TPA, tadi ada hadirnya, alhamdulillah Kepala TPA. Kami mengecek betul armada-armada kami yang naik mengangkut ke TPA itu kami cek betul. Kalau dia jatahnya 2 kali sehari maka saya cek betul tak armada dengan DR sekian ini 2 kali. Kalau dia 2 kali saya cek tonasinya berapa. Karena ya ini mungkin kebiasaan dari rekan-rekan di lapangan ketika mereka membawa sampah, terkadang sampah yang sangat terisi sedikit sehingga tonasinya kami cek. Ini beberapa upaya yang kami lakukan. Mudah-mudahan dengan kekurangan ini tidak menjadikan kemudian Lombok Barat lebih tertinggal dari kabupaten lain. Makanya saya seringkali mengatakan agak guyon kepada pimpinan, kalau kita lewat di jalur BIN ini, kalau ada sampah yang agak baru, kemudian larinya agak kencang, pasti kota yang punya. Nah kalau dia agak kotor, kemudian agak pelan, ya pasti Lombok Barat yang punya. Karena kelihatan bahwa sarana dan prasarana yang kami miliki sangat jauh berbeda dengan kabupaten tetangga. Saya pikir mungkin ini sementara sambil kita nanti berdiskusi terkait dengan persoalan ini. Terima kasih telah mengundang kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya cukup panjang ya karena lebih dari 7 menit. Ini harus dapat subsidi nih teman mobil. Baik, selanjutnya sebelum ke Pak Hamdi yang sudah dari tadi sebenarnya ingin memberikan bantahan terkait ini, kita ke Pak Camat Narmada yang punya wilayah paling luas di Lombok Barat ini. Kalau kita lihat di Perbum 5 2018 itu sebenarnya persoalannya sudah selesai. Sinergitas antara camat, desa dan sebagainya sebagai yang wilayahnya paling banyak, paling luas, apa best practice, kemudian pengalaman-pengalaman yang terjadi di bawah, khususnya di Kecamatan Narmada terkait dengan pola penanganan sampah ini. Karena kalau kita dengar tadi dari 2 narasumber seolah-olah kita keluar dari sini udah gak ada sampah ini di luar ini, cukup luar biasa gitu. Nah, kita dengarkan pemaparan dari Pak Camat Narmada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak narasumber, bos dan para teman-teman ngopi kita sore hari ini. Jadi saya langsung saja bahwa kami di Kecamatan Narmada memiliki satu program yang namanya Oplas Awet Muda. Oplas itu apa? Operasi plastik. Kenapa awet muda? Karena Narmada itu terkenal dengan awet muda.
Nah, itu kami ingin memulai dari Narmada untuk Lombok Barat dan untuk Nusa Tenggara Barat. Jadi program ini program yang sangat sederhana untuk mendukung zero waste-nya Pemprov Nusa Tenggara Barat, kemudian izin dulu dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Sangat sederhana sekali, kami ingin mengajak kemudian mengubah perilaku masyarakat untuk memungut sampah-sampah plastik yang ada di sekitar kita. Jadi kami tidak muluk-muluk, kami tidak menjanjikan Narmada itu bebas sampah, kami tidak menjanjikan masyarakat, tetapi kami ingin mengajak pelan-pelan merubah perilaku masyarakat. Ide ini tercetus dari pada saat akan ada penilaian lomba anugerah desa wisata Indonesia 50 besar, itu ada asesor dari pusat datang, kemudian satu hari berikutnya ada kunjungan dari Bapak Menparekraf Pak Sandiaga Uno. Kami melihat ternyata apa yang dilakukan oleh teman-teman berhari-hari gotong royong melibatkan semua OPD tidak efektif untuk mengurangi sampah. Begitu kita lewat masih terganggu pandangan kita oleh sampah-sampah plastik. Walaupun itu kecil, sampah plastik berupa bungkus permen saja sangat mengganggu pandangan, sehingga tercetuslah ide secara spontan. Kami pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa hari itu juga kita bersihkan semua sampah plastik. Kami tidak peduli dengan sampah-sampah daun maupun rumput-rumputan, karena itu akan melalui proses alami bisa di tanah ya, menjadi pupuk. Sehingga kami memulai dari situ. Kesan pertama dari asesor pusat itu begitu sampai di desa Buun Sejati waktu itu, kami seperti rasanya ini seperti masuk ke desa Penglipuran. Tidak ada satupun sampah plastik di jalur yang dilewati oleh para asesor maupun tim penilai. Itu yang kemudian memberikan kami semangat. Kami coba lagi di lomba desa dan itu menjadi nilai plus. Tetapi satu minusnya, kenapa kami tidak juara lomba desa? Tidak ada sertifikat tanah kantor desa, belum ada. Itu yang menyebabkan nilai kita anjlok. Sehingga kita mendapat nomor 2 di tingkat nasional kemarin di Desa Mekarsari. Kemudian kenapa kami ambil bagian yang sangat sederhana, hanya memungut sampah plastik di sekitar kita. Kenapa tidak memilah dan lain sebagainya? Kami di Narmada sudah bagi-bagi tugas. Ada kelompok yang sangat concern dengan memilah sampah, mengolah, kemudian menjadikan itu nilai ekonomis yang tinggi. Ada di sana ada komunitas Paman Sam yang sudah sangat luar biasa. Kemudian ada anak-anak muda kita yang membuat maggot, malah itu mendapat penghargaan tingkat nasional kemarin sebagai pemuda pelopor dari Kementerian Pertanian. Itu malah dia yang mengajar ke seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Dia yang membuat maggot, yang memilah sampah dan lain sebagainya, sudah ada bagiannya. Kami hanya ingin mengambil bagian kecil saja, dan insya Allah bagian yang kecil itu akan berpengaruh besar kepada kehidupan kita di masa yang akan datang. Kita ingin mengurangi volume sampah yang ada di sekitar kita, sampah plastik terutama. Kemudian begitu launching 1 tahun yang lalu, program Oplas Awet Muda ini kami menghasilkan sampah 2 truk, Bapak Ibu sekalian. 2 truk yang kami injak-injak baru muat dalam 2 truk, seharusnya lebih 2 truk. Itu sampah plastik saja yang ada di wilayah Kecamatan Narmada. Dalam 1 hari tidak habis sampahnya, tapi hanya mengurangi. Kami dapat 2 truk. Kami ada lengkap dokumentasi dan lain sebagainya, sehingga ini perlu kami ingin membuat konsep. Kalau kami kita di Lombok Barat ada tripat ya. Patut. Kami ingin di Narmada itu dengan Oplas Awet Muda ini ada trikot, konsisten, konsekuen dan continue dalam program ini, sehingga kita betul-betul mewariskan lingkungan yang bersih bagi generasi berikutnya. Saya kira itu, Bapak Host. Terima kasih. Terima kasih Pak Camat. Hadir pula sore hari ini perwakilan dari Bapeda, Pak Nanda yang dari tadi ini ngerekam aja kira-kira berapa duit nanti kita gelontorkan buat penanganan sampah di Lombok Barat. Baik, tapi bagian beliau nanti setelah mendengar beberapa persoalan, karena beliau kan ngitung dari sekarang, dari tadi itu armada ditulis gitu kan. Nah, itu akan disampaikan. Baik, selanjutnya kita dengarkan dulu pemaparan dari Pakar Riset Kajian Ilmiah Bang Hamdi yang sudah beberapa momentum sebenarnya sering ikut dalam berdiskusi, kemudian membuat kajian-kajian terkait lingkungan, wabil khusus sampah.
Untuk beberapa hasil diskusi kita cukup apa namanya, yang tadi itu kayaknya kayak hilang gitu loh yang tadi itu. Saya ingin ada data kemudian fakta yang dilihat di lapangan, kemudian energinya adalah bagaimana kemudian menemukan solusi dan alternatif solusi yang kemudian nanti akan tentunya dilaksanakan oleh dinas-dinas lain. Silakan Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Sekali lagi kan spirit dari Zero Waste salah satunya adalah dalam rangka untuk mengurangi volume atau sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Nah ini trennya di situ ada kenaikan, terutama sampah yang dihasilkan baik di sampah domestik, di sampah rumah tangga maupun sampah di sampah industri. Ada tren secara keseluruhan di 10 kabupaten kota yang ada di NTB, terutama volume sampah. Sehingga kita bisa konekkan dengan kebijakan ini, terutama Zero Waste. Sekali lagi titik tekan Zero Waste adalah salah satunya dalam pengurangan volume sampah yang diproduksi baik di rumah tangga maupun di industri. Mungkin nanti konkret upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi apa yang dilakukan di situ. Karena ini dalam rangka untuk itu. Karena sekali lagi kalau itu menjadi spiritnya, berarti indikator keberhasilan dari kebijakan itu kan ketika dia bisa menekan atau mengurangi volume sampah di masyarakat, baru kemudian bisa kita nilai bahwa kebijakan ini berhasil atau tidak berhasil, atau mungkin tidak menyebut istilah berhasil atau tidak berhasil, efektif atau tidak efektif di situ. Kalau kemudian ada penurunan jumlah volume sampah di NTB di 10 kabupaten kota karena menjadi wilayah kerja NTB. Nah, begitupun dengan Lobar juga secara tren dia mengalami terutama volume sampah. Kalau pada aspek pengelolaan sekali lagi itu menjadi keberhasilan bagi persampahan dalam rangka menangani sampah di NTB, itu perlu kita apresiasi dalam konteks itu. Tetapi karena volume ini meningkat, saya pikir mungkin perlu membangun kesadaran masyarakat, terutama mulai dari rumah tangga dan segala macam, supaya sedikit kemudian sampah yang bisa kita produksi di rumah tangga dan segala macam. Saya pikir perlu sosialisasi yang lebih intens, saya pikir ke masyarakat terutama. Nah, Lobar juga sama. Sekali lagi volume sampah itu mengalami, nanti mungkin kita dikonfirmasi balik oleh dua ini terkait dengan data-data sampah di NTB dan Lombok Barat. Mungkin itu terkait dengan baik. Sejatinya Zero Waste itu kan untuk mengurangi volume sampah, sehingga takaran berhasilan atau tidak itu ketika volumenya kemudian berkurang. Tapi ketika volumenya kemudian bertambah, yang tadi diceritakan dengan berbagai macam inovasi itu belum juga menekan volume sampah kita yang ada di NTB. Saya ingin sedikit ke ruang regulasinya. Saya ingin dari Mas Fauzi. Ini mahasiswa UNRA Fakultas Hukum semester berapa, Ji? Hah? Semester akhir. Oh, baru masuk bulan pasar semester akhir. Saya kira semester 2. Nah, terkait dengan kajian dari UNRA di sisi regulasi untuk Zero Waste dan Regional Dodoro ini seperti apa? Kemudian apa-apa yang perlu kita benahi ke depannya, atau kita rubah perda, perbup, mungkin harus ada pengembangan dan sebagainya. Silakan Mas Fauzi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang saya mau sampaikan tadi, karena saya telat jadi tidak dari awal saya mendengarkan alur diskusinya. Jadi hampir semuanya mengiyakan bahwa ada problem yang kemudian menjadi salah satu menjadi penghambat
terlaksananya zero waste hijau dan dulu juga. Jadi sempat disinggung masalah kekurangan armada. Sampai bapaknya tadi bilang bahwa bisa kita bedakan mana armada Lombok Barat dan mana armada di Kota Mataram dari segi passionnya saja, fisiknya saja. Kalau sudah utuh berarti Lombok Barat, kalau keren-keren itu pasti Kota Mataram. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah pemilihan sampah juga sempat disinggung tadi bahwa yang diterima di TPA atau TPS itu belum terpilah posisinya. Seharusnya seperti yang disampaikan di regulasinya misalnya, bahwa sejak dari rumah tangga seharusnya sudah terpilah posisinya, sehingga jelas mana yang akan diolah, mana yang akan dihancurkan, begitu, mana yang akan diambil energinya. Jadi permasalahan sampah ini berarti sejak dari hulunya sudah ada permasalahannya, begitu, sejak dari rumah tangga itu sendiri. Sempat disinggung juga oleh Bang Hamdi tadi bahwa ada grafik-grafik bahwa ada peningkatan timbunan sampah yang terjadi di NTB khususnya. Jadi bisa kita ambil poin di situ bahwa ada semacam proses pengelolaan yang tidak efektif, efisien sebagaimana yang diharuskan oleh Perda 5 itu. 518. Berarti yang saya mau katakan di sini, jika kemudian ada proses pengelolaan yang kurang efektif, berarti ada yang bermasalah di situ. Jika kita lihat dari sisi regulasi Perda 518 misalnya, tadi kemarin juga saya pernah mencoba untuk membanding-bandingkan dengan kota-kota di Jawa yang katanya mendapatkan anugerah sebagai kota yang bisa mengelola sampah. Secara regulasi hampir tidak berbeda, entah mungkin di KIPA atau gimana. Secara regulasi itu bagus saya lihat. Bahkan untuk mencari cacatnya di situ, secara norma maupun materi muatannya itu sulit kita temukan. Bahkan di sini ada aturan-aturan yang sangat rigid saya lihat. Tetapi karena permasalahan yang di sini saya lihat adalah kurangnya pengelolaan yang efektif dan efisien. Ada kekosongan sedikit saya lihat. Meskipun sekarang sudah punya 3 perda, ada perda regulasi, ada perda tentang pengolahan sampah, ada juga perda tentang perangkat-perangkat yang sudah diatur di 3 perda itu. Tapi kalau masalahnya adalah pengelolaan, kalau bagi saya, kalau masalahnya adalah pengelolaan sampah, berarti ada kekosongan yang mengatur secara lebih teknis tentang bagaimana kemudian dari hulu sampai hilirnya yang lebih teknis. Karena saya lihat di situ hanya mengatur di Perda hanya mengatur hal yang masih normatif saja. Hal yang lebih teknis supaya ada semacam kayaknya, meskipun ada insentif dan disinsentif di situ, tapi saya lihat implementasinya kurang lagi direndahkan supaya cocok dengan karakter masyarakat itu sendiri. Itu aja saya lihat. Jadi masih terlalu normatif. Butuh aturan yang lebih teknis untuk mengatur itu. Baik, sebelum ke yang lain mungkin dijawab dulu. Ini terkait dengan zero waste yang justru volumenya meningkat. Ini kemudian efektivitasnya apa? Kemudian untuk Lombok Barat ini keluhan armada. Padahal Perda 3 tahun 2011 tentang retribusi itu jelas objek retribusi itu untuk pengangkut tenaga dan sarpras. Kalau tidak salah itu kalau dari yang diribut-ributkan sekarang itu dari PDAM hampir 3 M per tahun. Kemudian kalau sampai batuk-batuk armadanya ini kan jadi persoalan di kita gitu. Karena perdanya sudah menunjuk langsung bahkan secara spesifik di pasal 7 tentang objek retribusi itu ya 3 tadi, pengangkut dari TPA, dari rumah tangga dari TPS ke TPA, kemudian tenaga dengan sarpras. Kemudian aturan teknis dari hukum. Jadi mungkin kalau nggak salah itu terkait retribusi penanganan sampah sama SODK.
yang sudah ada perdanya dari yang ada perbuknya dari perda 3 itu. Nah, mungkin harus ada perda baru, perbuk baru terkait teknis ya. Mungkin lebih teknis. Mungkin silakan Pak Uno atau Pak Kadis. Terima kasih atas beberapa catatan, masukan dan sebagainya. Perlu saya sampaikan bahwa Perda nomor 5 tahun 2017 ini kan memang sudah lama sekali. Memang ini perlu sosialisasi bersama sampai ke rumah tangga, terutama sangat penting sekali perda ini kita sosialisasikan. Karena apa? Di TPA sendiri untuk tahun ini sebenarnya dari tahun kemarin mereka sudah tegas menyatakan per 1 Juli tahun 2022 sampah yang belum terpilah itu akan ditolak. Tetapi kami kemudian terutama di Lombok Barat dan Kota Mataram, karena kami sadari betul bahwa masyarakat kita yang ada di 2 kabupaten kota ini belum sepenuhnya bisa melaksanakan upaya-upaya pemilahan sampah secara baik. Karena kalau seperti yang dicantumkan dalam perda, kami kan mengangkutnya yang di TPS itu adalah yang sudah terpilah. Tetapi fakta yang kita temukan sampai hari ini, segala macam bentuk sampah itu numpuk jadi satu. Nah, ketika kita kemudian tidak melakukan pengangkutan, maka justru ini akan menjadi persoalan. Sehari saja kemudian armada kita, ya ini seringkali kita temukan lah ada keterlambatan BBM, sehari 2 hari saja tidak terangkut, maka akan menimbulkan tumpukan-tumpukan sampah yang kemudian bisa berdampak kepada daerah kita. Orang kemudian menulis di media sosial, di surat kabar, bahkan tembus laporannya ke provinsi. Karena saya juga agak bingung, Mas Firman ini seringkali menginformasikan ada keluhan-keluhan masyarakat. Saya bilang menarik sekali nih Mas Firman, saya bilang lebih sering masyarakat menginformasikan hal semacam ini maka kami menjadi tahu. Karena kami sendiri terus terang saja melalui media sosial dan lain sebagainya sering kali mendapatkan laporan-laporan terkait berbagai persoalan timbunan sampah yang ada di masyarakat. Kami sepakat bahwa semestinya pelaksanaan dari perda ini harus sudah bisa kita lakukan. Artinya pemilahan sampah melalui rumah tangga itu harus bisa dilakukan. Nah ini tentu kita butuh sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat terkait dengan keberadaan perda ini. Saya yakin banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang perda nomor 5 ini. Tapi karena berlaku fiksi hukum, maka ketika ini diundangkan, maka semua orang dianggap tahu tentang keberadaan daripada perda ini. Ini yang fiksi hukumnya, sehingga terus terang saja mungkin ini perlu juga kami akan lakukan sosialisasi dan lain sebagainya, sehingga apa yang dicantumkan di perda nomor 5 ini bisa kemudian diketahui oleh masyarakat. Termasuk juga apa yang disinggung oleh host tadi terkait dengan retribusi sampah dan lain sebagainya. Perlu saya sampaikan bahwa retribusi sampah ini adalah menjadi salah satu sumber PAD bagi Pemda Kabupaten Lombok Barat, yang artinya bukan tidak dikelola oleh LH sendiri, tetapi itu masuk menjadi sumber PAD yang bisa saja mungkin digunakan untuk menggaji beliau juga dan lain sebagainya. Jadi bukan murni masuk ke LH kemudian dikelola oleh LH, itu menjadi sumber PAD daripada pemerintah daerah, sehingga dari sana juga kemudian dipakai untuk biaya operasional daripada armada-armada kita yang ada di itu. Saya kira itu ya, kami sepakatlah dengan adik mahasiswa ini bahwa itu mesti pemilihan dari rumah tangga itu harus kemudian bisa dilaksanakan dengan baik. Dan perlu saya informasikan bahwa saat ini saya sedang mengajukan perbuk terkait dengan penggunaan sampah plastik sekali pakai, Pak. Yang tadinya dalam bentuk perda, tetapi setelah kami diskusi dengan Dewan membutuhkan anggaran yang sangat besar, sehingga kami pastikan bahwa menyepakati dengan beberapa anggota Dewan dari Komisi 3 untuk kemudian dituangkan dalam bentuk perbuk. Ini sudah masuk ke bagian hukum untuk bagaimana kemudian setiap
jenis usaha yang melakukan perdagangan dan lain sebagainya supaya bisa menggunakan plastik sekali pakai, supaya tidak kayak sekarang Alfamart ini pakai plastik dan lain sebagainya. Ini tentu akan menjadi sumber persoalan bagi wilayah kita. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan segera dan kami bisa melakukan sosialisasi dan melakukan pengawasan terhadap objek-objek yang diatur dalam peraturan ini. Saya kira itu. Oke, ini yang kita maksud dengan kita harus terbuka berbicara terkait dengan diskusi kita sore hari ini, termasuk juga tentang aturan-aturan. Ketika kemudian dari Permendagri 33 2010 termasuk juga Pergub 5 tahun 2018 itu mengisyaratkan tentang objek retribusi itu adalah ketiga tadi, kemudian berubah menjadi PAD yang kemudian peruntukannya secara umum, tentu seharusnya sewajarnya, ini mumpung ada Bapeda juga di sini, sewajarnya kemudian dari retribusi itu ya kalau 50-50 mungkin dengan yang lain kan bisa. Jangan sampai kemudian ini yang retribusi sampah kan gitu, retribusi dari sampah, tapi yang dapat 90% dari retribusi itu yang lain, kan ini jadi kontraproduktif secara regulasi. Ya mungkin kedepannya nanti agak lebih besar lah ke DLHK Lombok Barat, maksud saya kasihan itu batuk-batuk. Makanya mungkin kayak Gus Dur bilang sama pesawat Indonesia itu, udah biarin aja nanti macet sendiri itu, nggak usah dikejar, kalau dikejar itu armada sampahnya. Baik, untuk zero waste ini yang volume sampah meningkat, dan seminggu yang lalu kita juga mengadakan acara kesehatan gratis khusus di TPA. Itu ternyata dari 169 itu 132 itu berpenyakit pusing, leher, kemudian dada. Yang sesak napas itu hampir 12%. Apa kemudian harus dilakukan oleh TPA dalam posisi ini, atau DLHK provinsi yang leading sektornya bekerja di sana, terkait dengan beberapa hal yang berbeda lah dengan yang disampaikan sama Pak Fir tadi, yang peningkatan dan sebagainya. Ini ada volume sampah tetap meningkat. Kalau di 2021 per Desember itu sekitar 364 ton per hari. Itu kalau tidak salah per Desember 2021. Kalau sekarang kita nggak tahu berapa. Kemudian ada paradoksnya, kemudian ketika kemudian dibentuk ke landfill di sana, itu yang dibuang bukan residu, tapi emang sampahnya. Ini kan jadi nggak jelas ini program zero waste ini maksudnya apa gitu. Kalau di sana kemudian batu bata dibuang juga di sana dan sebagainya, ini katanya tadi narasinya kan ini kita sudah berhasil dengan membangun ABC gitu kan. Kemudian yang paling tidak rasional sekali, kemudian pembangunan yang di pokok bukan RDF, sudah ada TPS 3 kok ada RDF di sana, sehingga pengangkutan nanti mungkin sudah ada RDF di sana, kita kirim aja langsung. Sehingga wajar kemudian yang tidak terpilah itu dikirim juga ke sana. Seharusnya kan kalau kita lihat perdanya, kalau kita lihat aturan itu sebenarnya nyangkutnya di TPS 3, diolah, yang dibawa ke sana itu residunya kemudian ini enggak dibangun juga di sana. Jadi TPS 3R sebagai pengolah itu nanti jadi kosong karena enakan di sana itu lebih besar, ada tempatnya dan sebagainya, kan logika masyarakat lebih gitu. Silakan Pak Fir. Baik, terima kasih. Ini luar biasa ini moderatornya, pintar memancing. Pintar memancing gitu. Berangkat kayaknya beliau berangkat. Pertama gini Bang, memang kalau data tentang sampah itu memang menggunakan basisnya proyeksi. Karena proyeksi yang kemudian dijadikan sebagai angka basisnya adalah jumlah penduduk. Itulah kenapa kemudian kalau angka proyeksi timbulan sampah baik di NTB, Lombok Barat ataupun Indonesia itu pasti kecenderungannya dia akan meningkat. Kalau jumlah proyeksi timbulan sampahnya, jadi maksudnya kalau orang bertanya berapa sih jumlah sampah yang pasti, misalnya di NTB, tiang yakin nggak ada yang bisa jawab, kecuali angka proyeksinya. Proyeksi timbulan tadi itu berdasarkan angka penelitian yang tadi tiang sebutkan. Makanya kan di masing-masing kabupaten kota dia ada dokumen Jaksrada. Dokumen Jaksrada itu yang kemudian jadi basis untuk menentukan kira-kira kalau diproyeksikan setiap orang, misalnya di sebuah kabupaten itu kemudian menghasilkan sampah berapa, sehingga angkanya punya kecenderungan untuk meningkat
sesuai dengan peningkatan jumlah pertambahan penduduk. Kemudian kalau jumlah sampah yang masuk misalnya ke TPA dijadikan sebagai angka perhitungan, ini sebagai informasi aja bahwa Kota Mataram kalau angka penanganannya, artinya jumlah sampah yang berhasil dikumpul, angkut dan buang itu baru sekitar 80%. Kalau di Lombok Barat, seingat Tiang itu baru sekitar 20%. Karena kalau proyeksi timbulan sampahnya di atas angka 500 ton per hari, tapi yang baru bisa terangkut sekitar 100-an ton per hari, berarti sekitar 20%. Jadi sebenarnya kalau mau dioptimalkan, jumlahnya memang lebih besar daripada itu, angka proyeksinya. Walaupun kita memang tidak bisa membuktikan di mana posisinya sampah-sampah yang misalnya kayak tadi itu 2.673 ton yang baru bisa kemudian terkelola. Nah, ada yang berbeda. Pada saat membuat proyeksi angka timbulan sampah, kita menggunakan proyeksi. Pada saat menggunakan, kita menyebutkan angka pengurangan dan penanganan, menggunakan angka yang sudah tervalidasi. Contoh misalnya, kalau untuk angka penanganan itu menggunakan angka sampah yang masuk ke TPA melalui jembatan timbang, melalui perhitungan berapa besar volume tiap truk dikali jumlah berapa truknya dan seterusnya. Kemudian berapa sampah yang dimonef dari bank sampah, berapa sampah yang dikelola oleh TPS 3R. Kemudian ada Magoters yang menyampaikan datanya dan seterusnya. Nah, volume sampah kalau dari tren pengurangannya sebenarnya berkurang dalam konteks angka pengurangan. Karena gini, pengurangan itu konsepnya 3R. Ada pengurangan yang tadi disampaikan Pak Kadis, 3R, reduce, reuse, recycle. Jadi ada angka pengurangan, ada angka pakai lagi, kalau bahasa Indonesia, kemudian ada angka daur ulang. Sehingga sampah yang kemudian didaur ulang itu dianggap sebagai sampah yang berhasil dikurangi. Jadi artinya pengurangan bukan hanya kemudian mencegah terjadinya timbulan sampah, tapi termasuk juga mencegah dia masuk ke TPA untuk diproses lebih lanjut. Kalau dari angkanya, yang di kami memang angkanya 2, sekian persen di tahun 2018, saat ini sekitar 12, sekian persen. Jadi ada peningkatan selama dari 2018 ke 2023 itu peningkatan sekitar hampir 300 ton sampah yang berhasil dikurangi untuk masuk ke TPA. Berdasarkan apa? Berdasarkan ada TPST, ada TPST KIA. Tervalidasi ada pakai data angka monef dan angka laporan dari teman-teman. Kalau kemudian itu belum termasuk desa-desa yang kemudian punya kendaraan angkutan sendiri atau melakukan pengelolaan sampah sendiri. Oke, ini terkait dengan data. Kemudian tadi Abang nanya tentang apa nih konkret upaya yang dilakukan. Sebenarnya ada beberapa gerakan-gerakan kecil yang mungkin secara cakupan dia kecil, tapi sebenarnya implementasi bisa besar. Contoh yang tadi dia ceritakan, gerakan Eco Office. Eco Office di pemerintah Provinsi NTB itu dilaksanakan sejak September 2021. Artinya secara struktural mungkin hanya satu-satunya pemerintah provinsi di Indonesia ini yang menjadikan gerakan Eco Office sebagai gerakan terstruktur di tingkat pemerintah. Pertama kali kita mulai, kita buat basis perhitungannya seperti klaster proper untuk audit perusahaan. 5 klaster, hitam, merah, biru, hijau, emas. Di awal memulai September 2021 itu lebih dari 80% hitam. Sisanya merah, kemudian ada biru dan hijau. Setelah melalui proses pembinaan, alhamdulillah berubah, tidak ada lagi yang hitam dan merah. Kemudian sebagian besar biru dan hijau. Di tahun 2022 meningkat, sebagian besar sudah hijau dan emas. Artinya gini, edukasi yang kita lakukan tidak hanya dalam bentuk proses tatap muka, tapi dalam bentuk beberapa gerakan-gerakan, termasuk gerakan Eco Office. Karena kami pikir kalau kita kemudian berhasil sentuh para pegawai yang jumlahnya belasan ribu orang ini, terutama yang di lingkup kewenangan Pemprov, anggaplah 10% yang kemudian dapat hidayah gitu. Anggaplah sebutlah 10.000 orang gitu Bang ya, yang di pegawai Pemprov, ya 10%-nya dapat hidayah 1.000 orang atau 1%-nya deh yang dapat hidayah, saya yakin pasti akan kemudian mempengaruhi ke tempat yang lain. Nah, hal itu juga yang kami lakukan, karena kan pemerintah biasanya gitu dia. Sebagai langkah awal pasti yang dilakukan adalah batas-batas kewenangan dulu, untuk memastikan jangan sampai orang nanya, ini Pemprov mainnya offset nih, offset mainnya, punya sendiri kok nggak diberesin gitu. Nah, makanya dari kewenangan yang coba diberesin. Termasuk tadi beliau cerita Pak Kadis tentang masalah TPA Kebun Kongo. TPA Kebun Kongo itu benar. Sebenarnya per September 2021 itu sudah ada regulasi
bahwa kalau pengangkut sampah mandiri masuk TPA, kalau kemudian tidak terpilah, itu kami tolak. Kemudian 7 Juli 2022 mulai merambah ke Dinas LH, Kabupaten dan Kota Mataram dan Lombok Barat. Apakah kemudian secara otomatis kemudian mengurangi? Secara masif mungkin belum. Tapi kemudian bisa dilihat progresnya. Sekarang Kota Mataram bisa punya Magot Center. Mataram akhirnya tanda kutip terpaksa mereka kemudian mendorong pengusulan pembangunan TPST modern di Sandubaya. Karena ada proses itu. Kemudian berkembang Magoters. Ini alhamdulillah Lombok Barat juga, kalau data di kami jumlah Magotersnya itu 22 titik yang ada pengelola Magot Pak Kadis di Lombok Barat. Dan itu kan berkembangnya nggak di ruang kosong. Pasti ada sesuatu yang menjadi triggernya mereka ya. Kemudian membuat mereka kemudian terbentuk dan beroperasi. Kemudian yang kedua terkait dengan regulasi, hal-hal lagi hal-hal kecil tapi sebenarnya kami yakin impact-nya besar. Contohnya pembatasan plastik sekali pakai. Kalau orang bilang konkret nggak Mas Firman? Nggak tahu, boleh dicoba aja. Maksudnya kan yang sekarang sudah declare itu baru 2 nih, baru Lombok Timur dan Kota Mataram. Lombok Timur dengan Perda di tahun 2021 terbitnya, dia baru implementasikan setahun kemudian, November 2022. Jadi setahun dianggap sebagai masa pembiasaan lah. Dan Tiang buktikan sendiri, waktu Tiang ke Sumbawa, pada saat berhenti Tiang lupa tempatnya, sebelah kiri jalan ada salah satu retail modern. Pada saat kita belanja, banyak sekali sudah terlanjur kita belanja. Terus dia bilang begini, mohon maaf Pak, bawa plastik sendiri? Oh enggak, bilangnya, enggak ada plastik Mbak, mohon maaf, kami sudah tidak menyediakan plastik lagi. Itu menurut Tiang luar biasa. Bayangin aja, kalau kemudian setiap orang menggunakan satu plastik aja setiap hari, anggaplah kemudian misalnya kayak Lombok Timur 1 jutaan orang ya, 500 ribunya lah yang pakai plastik, udah 500 ribu plastik yang bisa kita cegah sebenarnya timbulnya. Nah hal-hal seperti itu menjadi bagian dari angka pengurangan tadi 3R Bang. Kemudian buat yang regulasi, kalau di Pemprov itu juga yang menjadi salah satu alasan kenapa proposal kami di program Zero Waste itu adalah 8 pilar yang tadi. Karena dia mencakup dari hulu sampai ke hilir, dari regulasi sampai industrialisasi. Nah di TPA, kalau tadi TPST RDF, betul Bang. Jadi gini, coba ada bahan paparan yang bisa saya tunjukkan bahwa ada perubahan paradigma yang kita lakukan. Dari awalnya hanya kumpul angkut buang, kemudian kita buat lebih banyak barikade dari sumber sampah sampai ke TPA. Makanya ada muncul bank sampah, ada bank sampah induk, kita dorong munculnya pengepul, ada TPS 3R, tadi Pak Kadis cerita sekarang udah ada TPST. TPST RDF itu juga salah satunya dihajatkan sebenarnya untuk memastikan bahwa sampah bisa jauh lebih terkelola. Kemudian yang kedua juga mendukung sektor lainnya, sektor energi bersih, dari energi baru dan terbarukan. Terus saya termasuk setuju, Mas, kalau tentang regulasi. Dan memang kalau Tiang sih mengusulkan aja gitu konkret, nanti ada teman Bapak dan mungkin bisa menanggapi nih. Sebaiknya di Airmark aja gitu. Misalnya konsepnya dari sampah untuk sampah. Kami di tingkat provinsi juga mendorongnya seperti itu. Jadi kalau dari hutan, kami selalu berjuang benar-benar sampai di daerah penghabisan dia harus kembali ke hutan. Dari sampah juga harus kembali ke sampah. Jadi konsepnya mungkin bisa di Airmark lah, seperti jenis-jenis sumber penganggaran yang lain, misalnya DAK atau mungkin DPHCHT dan lain sebagainya. Terus Pemprov posisinya kita memang berusaha menjadi fasilitator, termasuk buat munculnya inisiasi-inisiasi industrialisasi yang tadi. Posisi program Zero Waste tidak hanya kita jadikan sebagai, jadi konteksnya bukan government project gitu, program Zero Waste ini, tapi dia menjadi mercusuar, menjadi apa ya? Menjadi bukti komitmen pimpinan daerah sebenarnya. Yang ternyata komitmen ini luar biasa lakunya untuk membantu kita. Contoh, yang kecil-kecil lah kegiatannya apa ya? Tahun 2021 ada kegiatan namanya EPIC. EPIC itu Ending Plastic Program Innovation Competition. Ada ratusan ahli dari seluruh Asia Tenggara. Kemudian mereka membuat penelitian dan mereka harus memilih satu dari ribuan banyak lokasi di Asia Tenggara. Kita juga ikut mengusulkan
kita sebagai lokasinya. Lumayan kan, bayangin aja kalau ratusan orang kita harus bayar, dikuantifikasi berapa duit harus kita keluarkan. Tapi alhamdulillah kemudian kita terpilih. Ternyata salah satu poin besarnya adalah tentang komitmen. Kemudian munculnya dukungan yang tadi, Bang Tajudin. Munculnya industrialisasi itu sebenarnya salah satu faktor terbesarnya itu adalah komitmen. Jadi itu yang mau kami sampaikan, bahwa Zero Waste bukan hanya tentang implementasi dari government project, tapi juga bukti komitmen pemerintah untuk mendorong tumbuh kembangnya ekosistem persampahan di tempat kita. Gitu Bang. Terima kasih. Jadi agak sulit memang. Kita mau telanjang bicara itu agak sulit ya. Terkonfirmasi dari mau proyeksi apa validasi dan lain sebagainya, semua itu tadi semacam muncul semacam apologi bahwa ini memang sudah berhasil. Apapun yang mau dimunculkan ini sudah berhasil. ini apa ini Pak Nazar? Ya, sehingga muncul kemudian regulasinya nggak jelas. Ini sembrono sekali. Saya tidak mau terima yang tidak terpilah. Tanpa ada alternatif tuh yang di bawah harusnya begini. Makanya kami nanti di sini nggak terima yang tidak terpilah. Tiba-tiba aja muncul. Saya juga terima soalnya di kantor tiba-tiba TPA Kebon tidak terima sampai tidak terpilah. Akhirnya yang numpuknya di jalan. Karena di bawahnya emang nggak teredukasi untuk memilah, gitu kan? Nah, ini kan persoalan. Saya ingin tahu nih alternatif solusi. Saya ingin nggak usah. Kalau masalah udah bermasalah ini, Pak Nazar. Saya dari tadi senyum-senyum ini Pak Nazar ini terkait dengan alternatif solusi. Kita ingin sekarang ini udah kita telanjangi saja bahwa ada beberapa titik kemudian di sini kita lemah. Mau regulasi, mau di aplikasinya di tingkat bawah dan sebagainya, termasuk juga tentang kesadaran tadi, mau disebut tadi magot apa dan sebagainya, apakah itu kemudian linier sebagai standar kita untuk mengatakan bahwa ini berhasil atau tidak. Kan yang paling penting itu adalah di masyarakat muncul kesadaran tentang kebersihan itu dan terpilah, sehingga dari masyarakat ke TPS itu sudah barang terpilah yang sampai ke TPS kan, itu intinya zero waste ini gitu. Kalau magot apa, aduh saya kok enggak deh. Yang penting di masyarakat itu sudah terpilah, mampu memilah. Kemudian yang terpilah ini sampai ke TPS, ini baru mantap ini. Dan dari tadi itu nggak ada narasi yang begitu, mulai dari Kadis DLH Kabupaten, Kabit Persampahan, belum ada itu. Mungkin Pak Nazar bisa jelaskan kita terkait dengan mungkin alternatif solusi lah. Secara jujur Pak Nazar, wajar beliau harus memunculkan keberhasilan kalau beliau ini. Nah, belum yang sampaikan tentang kejujuran kita terkait penanganan sampah ini, karena ini terkait dengan masa depan anak cucu kita. Silakan Pak Nazar. Baik, terima kasih moderator yang sangat luar biasa ini. Bahkan sampai mengetahui bagaimana sistem pengelolaan sampah di ITB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perpustakaan Asik Barat Kejari sebagai penyelenggara kegiatan ini. Memang ini kegiatan yang luar biasa yang memang harus terus kita pelihara. Selanjutnya saya hormati Bapak Kadis LH Kabupaten Lombok Barat, saya hormati Bapak Kabit Persampahan dan Pengendalian Lingkungan LH Provinsi NTB, dan Pak Camat, dan seluruh rekan-rekan Bapak Ibu yang hadir di kegiatan hari ini dalam rangka kita membahas tentang waste. Sangat luar biasa kalau bicara waste. Karena ini problem bersama, tapi sayangnya belum menjadi problem kita bersama. Karena kita bicara kesadaran. Jadi kita semua belum sadar bahwa ini jadi problem bersama. Izin Pak Kabit dan Pak Kadis, saya disclaimer dulu, saya ini bukan ahli di bidang persampahan dalam konteks sainsnya di lingkungan. Saya lebih ke governance and public policy. Jadi
Saya ingin menceritakan sedikit sebelum memberikan solusi nih Pak, moderator, hostnya nih. Saya pernah melakukan riset langsung turun ke lapangan NTB-nya 10 kabupaten kota terkait penanganan sampah. Kita mulai bicara dari aspek kelembagaan. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Kabid Zero Waste yang 8 indikator itu, mulai dari regulasi sampai dengan visualisasi. Saya bisa kasih catatan satu persatu Pak Kabid dengan data yang rigid dan jelas. Contoh berhasil sebelum kesana ya. Ini sifatnya apa ya, kita membangun karena kita sama-sama mencintai daerah ini. Regulasi itu kalau mau dibilang tadi sama saudara Fauzi, mungkin mohon maaf sebelumnya mungkin belum terlalu detail membaca regulasi. Di regulasi itu ada beberapa hal yang menjadi catatan, yang beberapa hal yang saya katakan yang sangat fundamental. Contoh, ketika bicara tentang TPST di di Perda ataupun yang ada terlihat di undang-undang bahkan di permen itu, karakteristik TPST itu seperti ini, tapi kenyataannya di lapangan tidak seperti ini. Contoh misal TPST Batu Layar, kalau kita mau cek TPST Batu Layar, TPST Batu Layar itu bukan TPST sebenarnya. Karakteristik terlihat dari kondisi sebenarnya itu TPS 3R Pak. Kalau bicara data ini lagi, idealnya di dalam perda itu semua perda di NTB, mau dari tingkat provinsi sampai di kabupaten, TPS itu contoh di Lombok Barat, TPS cuma ada 2, luas wilayah luar biasa. Saya kasihan sebenarnya Lombok Barat ini sebenarnya, karena dijadikan 2 tempat pembuangan. Pertama sampah medis, satu di Kotong, gitu ya. Satu di Kongo, luar biasa nih, kasihan Lombok Barat ini. Tapi kok adem aja, tenang-tenang aja, gimana bentuk kerjasamanya, kemitraan itu enggak ada diatur di situ. Ini baru kita bicara regulasi. Belum lagi bicara, ini saya masih di regulasinya nih. Contoh di beberapa tempat yang ada di Pulau Sumbawa, ada beberapa kabupaten yang bahkan belum punya TPA, masih konflik kan. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita bisa bayangkan kalau nggak punya TPA mau dibawa kemana? Saya sepakat tadi yang disampaikan oleh host tadi, yang dibuang ini residu atas hasil penanganan sampah, gitu kan? Pengelolaan. Di mana dikelolanya? Di 3R. Anda bayangkan di setiap kabupaten itu belum tentu punya TPS 3R ataupun TPS. Saya punya data. Nah, hal ini saya katakan ketika kita bicara zero waste, syukurnya tadi Pak Kadus sudah disclaimer, ini adalah visi kita, gitu ya. Seandainya ini harus tercapai, gitu ya, dalam jangka waktu periode Pak Gubernur, saya rasa itu, mohon maaf saya katakan itu bullshit. Karena apa? Ini harus sistematis. Kalau bahasanya kawan-kawan TSN, struktur sistematis dan masif gerakannya untuk zero waste. Apalagi hijau Nolodoro ini yang baru kemarin sore. Mohon maaf Pak Kadis. Ini bukan apa-apa, bukan, ini untuk kita bersama untuk membangun daerah kita karena kita mencintai daerah ini. Belum lagi saya lihat misalnya dari kelembagaan itu, pertama regulasi yang kita cek, yang kedua kita bicara anggaran. Anggaran itu rendah betul. Boleh dicek di seantero kabupaten kota. Syukur Kota Mataram dan Lombok Barat itu ada retribusi, dia dibayar dititip ke PDAM kan gitu mekanismenya kan gitu Pak Kadis. Anda bayangkan di kabupaten yang lain nggak ada mekanismenya. Gimana caranya mengelola sampah? Sedangkan dapat input luar biasa, puluhan miliar keluar untuk tangani sampah itu. Sedangkan masyarakatnya ya nggak diedukasi, nggak diberitahu gimana sih polanya, kita harus berkontribusi seperti apa, itu nggak ada, mekanisme itu nggak ada. Ini saya katakan ini hanya Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Kalau kita mau bilang zero waste untuk konteks NTB, gimana tuh dong ngapain kabupaten kota yang lain? Nggak begitu, polanya nggak ada. Mau bicara gimana, PDM 5 itu mau mati suri, mau nitip di sana nggak bisa, kan gitu. Ini faktanya. Ini fakta yang kami temukan di lapangan.
Contoh kayak kemarin, bahkan kami dapat informasi hijau balit, terus jugil itu datang PHLN untuk dikembangkan TPA mereka. Saya nggak tahu kok dapat juga dari kementerian untuk dikembangkan. Sekarang itu yang perlu dipikirkan sekarang adalah bagaimana teknologi yang digunakan agar umur TPA itu bisa panjang. Karena tadi fenomenanya kita katanya di semua di semua perda bicaranya sanitary landfill sistem. Tapi kenyataan di lapangan itu kontrol landfill. Sampah masuk timbun, sampah masuk timbun. Kan mestinya kalau sanitary landfill dari awal kita mulai dari rumah tangga yang kita perbaiki kan. Bicara recycle, reuse itu sudah di rumah tangga. Tapi sistem yang ada di desa bahkan itu enggak dibuat. Bagaimana polanya, kemitraannya seperti apa? Itu harus dibuat, dituangkan semua di perda. Kalau ada di perda ya kita buat di perbuk. Ya gitu, logiknya gitu. Kenyataannya itu seperti itu. Bahkan sekarang yang mengkhawatirkan itu bukan kota, desa sekarang jadi parah itu. Karena apa? Sistem yang di desa itu belum dibuat. Di kota itu sekarang sudah ada swasta, sudah ada kelurahan, punya roda 3 diangkut setiap wilayah, kemudian dibawa ke TPS, misalnya entah besok kejadian di yang TPST yang besar Pak, yang di Selubayu mungkin lebih bagus lagi residu yang akan dibawa ke yang ke Kongok. Ya syukur juga di Kongok sekarang sudah ada TPST. Tapi lagi-lagi saya katakan TPST ini seperti apa sih pemahaman kita TPST? Coba dah sama-sama kita lihat karakteristik TPST yang di undang-undang. Apalagi kalau bicara undang-undang Fauzi sekarang ini mohon maaf nih Pak kita jadi itu undang-undang 32 dulu tentang lingkungan hidup, pengelolaan hidup itu. Sekarang sudah jadi omnibus law itu. Udah gabung dia. Harus ada perlakuan yang berbeda sama perda itu. Perda harus diperhatikan, ditinjau ulang lagi. Kalau bicara aspek regulasi, jadi ada banyak catatan kita di situ sebenarnya. Apalagi kalau bicara retribusi, global itu paling besar retribusinya untuk hotel dan lain-lain. Tapi tidak diatur sama sekali terkait swastanya. Yang perlu dicatat juga Pak Kades, ada swasta yang ngatur. Kayak gitu kan? Ketika bawa ke sana, gimana itu mekanismenya? Siapa yang pungut itu? Tarif misalnya gitu kan? Kemana itu tarif kemudian retribusi bayar langsung dia nggak dalam PDAM. Bagaimana? Dan itu tidak diatur di perda. Nah ini yang saya katakan. Kalau kita bicara misalnya, oh ini perdanya sudah indah bagus, enggak. Perdanya terus revisi. Kalau kita bisa diskusi itu panjang lebar, sampai kapan pun ayo. Kita punya datanya juga soalnya. Karena sekali lagi mohon maaf saya disclaimer tadi, kami itu dulu pernah ngecek semua TPA dan IPLT. Kalau IPLT itu tidak semua punya. Yang ada di kabupaten kota di NTB. Bahkan di dalam perda itu kan dia bicara tentang pemantauan. Pertanyaan saya sekarang, siapa yang pernah pantau? Berapa kali pelaporan? Kalau di undang-undang dikatakan minimal 2-13 kali pelaporan. Ngecek itu kondisi lindi segala macam. Ini nggak pernah kita lakukan. Kita mau bicara fair-fairan. Ini saya agak serius nih Pak. Ini yang jujur ini. Kalau tadi kos nih, gitu kan? Karena saya kelompok tengah begitu, saya kelompok timur juga ke Jawa Barat. Ya kok gini kita nangani sampah ini kok nggak serius. Katanya kita mau punya goals besar namanya zero waste itu. Tapi kalau begini penanganannya ya nggak bisa. Zero waste kita nggak ada. Ya, saya ini kan urusan sampah ini kan dia melibatkan banyak instansi. Tidak bisa hanya LH. Di situ bisa masuk PU gitu kan. Dan yang lain dalam konteks bagaimana memperbaiki kualitas lingkungan kita gitu. Kalau bicara solusinya ada dua hal mungkin yang bisa rekayasa aja sih Pak. Pertama, dari regulasi rekayasa. Saya menganalogikan begini, kenapa kalau kita ke Singapura kita tuh taat, nggak buang sampah segala macam. Tapi kalau kita di sini tuh seakan-akan NTB ini bak sampah terbesar di Indonesia, di mana-mana membuang. Dan ini ada persoalan.
bagaimana mengimplementasikan regulasi itu dengan baik. Begitu. Contoh aja keluar negeri aja. Kok kita taat betul sampai disimpan-simpan lagi? Kan gitu. Belum rekayasa lingkungannya mereka di sini. Kali-kalinya dibuat bersih-bersih. Kita apa yang kita lakukan sama kali kita? Kan itu kan. Nggak ada yang perhatikan kali. Kan siapa yang punya kewenangan dan segala macam sih? Ini harus diperhatikan juga. Kalau mau betul-betul itu yang bicara rekayasa melalui perda. Selanjutnya bicara penanganan sampahnya. Kalau kita sudah milah masyarakat itu, sudah milah. Oh, yang organik di sini, yang anorganik di sini, bahkan yang B3 di sini. Karena ada biasanya B3 kan yang juga diproduksi sama masyarakatnya itu sudah contoh baterai itu masuk B3. Baterai, misalnya sudah selesai pakai baterai remote, dibuang aja gitu. Yang padahal nggak tahu itu bahan berbahaya. Nah gimana? Apakah kita mulai di sistem pengangkutannya Pak Kabid, Pak Kades? Apa di sistem pengangkutan itu kita pilah juga? Saya kalau tadi bicara misalnya Hamdi bicara tentang frekuensi jumlah timbulan sampah itu. Kalau kita misalnya saya nggak tahu Lombok Barat pakai 0,3 atau provinsi pakai 0,4, 0,7 ya. Kalau pusat 0,7 per kilogram. Saya nggak ke sana. Saya manusia di sini. Kan kita bisa ngeceknya itu Pak. Seperti saya sepakat sama Pak Kabid tadi, pakai jembatan timbang. Tapi sayangnya boleh Pak Kabid cek jembatan timbang itu ada yang berfungsi di beberapa titik. Contoh Lombok Tengah, waktu kita ke sana ya kenapa nggak dipakai ini jembatan timbang? Terus apa yang dilakukan? Oh dia pakai tonase, dia cek kapasitas bervolume di truk. Itu yang kita hitung. Manajemen litase itu harus dipikirkan. Kalau tadi misalnya dikatakan oleh Pak Kades, ini gara-gara armada, nah litasenya gimana? Apa bisa kita tawaran solusinya? Oh solusinya, tadi itu satu ya, perbaiki regulasi. Ini saya, gitu ya. Dan diimplementasikan dengan sebaiknya. Karena sekali lagi, kalau mau buat perda, mohon libatkan orang ahli lingkungan. Seringkali kita kalau buat perda ini ahli apa? Mungkin ahli kopi paste atau apa? Kan gitu. Karena ahli lingkungan itu yang penting di situ. Kalau bicara kesampahan, dia kan harus tahu, dia semua tahu. Gitu. Nah yang terakhir mungkin perlu dibuat program. Apakah program sadar lingkungan lah, darling atau apalah kita buat yang edukasinya itu lebih masif, mungkin Pak Kabid dan Pak Kades, yang tentunya bermitra langsung dengan desa yang ada di seluruh kabupaten kota, wali kota, kelurahan. Ini kenapa? Desa ini kan juga punya anggaran juga sebenarnya. Mereka diarahkan aja sebagian anggaran itu, berapa persennya itu untuk dalam rangka pengelolaan sampah ini. Karena di perdanya ngomong kemitraan rata-rata, tapi kemitraannya nggak jelas ininya apa. Kemitraan sama swasta, swastanya nggak punya izin. Luar biasa. Rata-rata swasta itu punya izin. Jadi saya mungkin lebih kepada bagaimana membangun kesadaran masyarakat dalam konteks misalnya kita buat program bersama-sama bisa bermitra, bisa saja mitranya bukan hanya di desa, bisa bermitra dengan kampus-kampus, universitas-universitas. Kalau teknologi sudah banyak sekali, saya lihat bagaimana penanganan sampah itu baik di level rumah tangga. Ada komposter bisa kita gunakan untuk sisa makanan yang bisa digunakan, dan ada hal-hal yang lain yang bisa kita coba terapkan di level rumah tangga. Tapi kita harus memulai dulu dengan membangun kesadaran itu bersama. Masyarakat ini harus ditakut-takuti, nggak bisa mau diri. Maksudnya adalah ini loh dampak yang akan dia terima kalau dia tidak mengolah itu. Saya seringkali kita tuh terlalu baik caranya untuk menyampaikan sesuatu, tapi akhirnya jalannya tuh berat sekali. Terkadang kita perlu gaya-gaya memang seperti COVID-19 biar pada resah semua. Rekayasanya itu
bahwa ini memang betul-betul perlu perhatian. Jadi program sadar lingkungan itu harus masif kita lakukan, bukan hanya di level di masyarakat, di desa, tapi mungkin bisa masuk di sekolah-sekolah, di mana. Bahkan kalau perlu, saya ngelihatnya kita punya banyak pemuka agama ini sekali ngomongin itulah, jangan ngomongin neraka terus itu ya. Kita ngomongin itu sekali lah. Sampah lah bagaimana kemudian sekarang ada teman-teman di LH. Saya tahu teman-teman di LH ini seringkali kalau dia dari pos anggaran itu memang agak seperti curhatnya Pak Kadis tadi, itu agak sedikit ya dipandang sebelah mata lah, gitu kan. Kalau dibanding dengan dinas-dinas yang lain yang punya pos-pos anggaran besar, tapi tidak mengurangi semangat kita seperti yang tadi Pak Kabit, Pak Kadis. Ini hanya kritik dan solusi karena untuk cinta kita terhadap daerah ini. Sekian, terima kasih. Baik. Pak Pos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Nazar sudah nyampaikan bahwa persoalan paling krusial kita adalah bagaimana kemudian ada gerakan masif untuk penyadaran di tingkat yang paling bawah sebagai penghasil, penyumbang sekaligus penerima dampak langsung, yaitu dari tingkat rumah tangga. Harus ada sebuah gerakan masif yang kemudian terstruktur sampai kemudian berada di bawah DLHK langsung. Sebelum kita ke Pak Camat sebagai praktisi, kita dengar dulu dari beliau ini. Kita dengar dulu, banyak sekali keluhannya Pak Kadis ini masalahnya nih. Termasuk juga tentang armada tadi. Tentang armada ini, Lombok Barat ini sampai diibaratkan tidak perlu dikejar polisi. Armadanya itu kalau mengadakan pelanggaran biarin aja jalan, nanti macet sendiri, saking tuanya ini armada Lombok Barat ini. Padahal seperti tadi retribusinya sudah terstruktur sekali. Ada PDAM kemudian sebagai pengambil retribusi di masyarakat yang seharusnya itu berbanding ya sejajar minimal lah dengan pelayanan-pelayanan kita terkait pengangkutan dan sebagainya. Seringkali yang diskusi sama beliau ini, Pak Kadis ini, satu keluhannya armada nih ya batok-batok diri gitu. Nah ini mohon dari Pak Kadis ya, Pak Kabit terkait dengan anggaran ini DLHK ini persis sama seperti Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Kita ya ini untuk tidak ya jadi persoalan kita memang di anggaran, tapi sebagai penyumbang anggaran tidak seharusnya lah armada sampai batuk-batuk. Pak Kabit silakan. Terima kasih host, izin semuanya. Tadi saya di sana ya sudah kursinya sudah enak, sudah bisa sandaran, tahu-tahu tiba-tiba disuruh ke depan, panas lagi suasananya. Terima kasih. Jadi seperti yang sudah disampaikan sama narasumber kita, pada prinsipnya kami yang ada di Kabupaten Lombok Barat ini terkait sama penanganan lingkungan itu sangat serius, dan semuanya itu memang tertuang di dalam RPJMD kita. Itu masuk di dalam misi kelima. Di dalam misi kelima itu ada 2 sasaran di sana ya. Ada 2 sasaran, diantaranya adalah terkait dengan kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan. Untuk kualitas lingkungan hidup itu ada 2 memang menjadi indikator utamanya. Yang pertama adalah presentasi penanganan sampah, yang kedua adalah indeks kualitas lingkungan hidup yang dilihat dari 3 indikator. Ada indeks kualitas udara, ada indeks kualitas air sungai, dan ada indeks kualitas lahan. Dan memang kalau kita lihat dari hasil capaian kita, persentase penanganan sampah di Kabupaten Lombok Barat saat ini baru bisa tertangani sekitar 61%. Ya, berarti ada sekitar 39% yang tidak bisa ditangani, dan itu memang diakui dan itu kendala bagi semuanya. Ya, masyarakat kita tumbuh dan berkembang, terus di satu sisi memang kondisi armada kita ya yang agak sedikit terbatas, dan luas wilayah kita yang sangat luar biasa. Kita ini memiliki luas wilayah itu sekitar 900
22 km persegi. Bayangkan yang Kota Mataram hanya sedikit, lebih luas Narmada daripada Kota Mataram, sehingga mereka dalam melakukan pelayanan persampahan itu otomatis bisa lebih fokus. Tetapi kalau di kita posisinya, apalagi yang TPA itu hanya ada satu TPA, ya ada satu TPA, sementara distribusi sampah hampir di semua wilayah tertuju ke sana. Ini memang jadi PR kita semua. Tetapi apapun itu, kami yang ada di Kabupaten Lombok Barat tidak pernah patah semangat. Terutama yang paling terdampak adalah ketika mulai tahun 2018 ya, ada gempa, kemudian dilanda dengan Covid. Kita sebagai daerah dengan sumber PAD terbesar dari sektor pariwisata, begitu gempa Covid itu imbasnya sangat luar biasa. Ya, imbasnya sangat luar biasa. PAD kita itu tidak pernah mencapai target, ya sangat jauh dari yang kita harapkan. Yang berdampak terutama pada sektor-sektor pelayanan publik yang sangat luar biasa. Terutama salah satunya adalah terkait sama persampahan. Untuk alokasi anggaran yang ada di kami sebenarnya semuanya sudah kita pertimbangkan secara proporsional, Pak dosen. Intinya semua dinas itu sudah memiliki rencana strategis. Kita tidak bisa bahwa ini yang paling utama, kita tidak bisa begitu. Kita harus melihat, tetapi proporsinya tetap kita perhitungkan, mana menjadi prioritas itu tetap kita alokasikan, walaupun memang secara kebutuhan itu masih sangat jauh. Contoh yang di LH, mereka membutuhkan kendaraan sekitar 40 unit kendaraan ya. 40 kendaraan dump truck, tapi saat ini memiliki sekitar 9 ya. Dan rencananya di tahun 2023 ini ada penambahan ya untuk pick up ya 2 unit ya. Kita tetap menambah armada walaupun tidak signifikan Pak, tapi ini adalah komitmen kita. Kita mau paksa juga tidak bisa Pak ya, tapi tetap itu kita tambah bagaimana meningkatkan pelayanan terkait sama persampahan. Dan untuk di tahun 2024 berdasarkan usulan yang disampaikan kepada kami, memang kalau kita fokus penanganan persampahan di di hulunya ini tidak akan pernah tuntas ya. Kita harus mulai dari bagian hilirnya, dan ini dibuktikan dengan kegiatan program yang ada di Dinas LH. Di sana kalau kita perhatikan banyak sekali program kegiatan yang memang langsung menyentuh ke masyarakat dalam rangka bagaimana mencegah melakukan pemilahan, melakukan sosialisasi biar masyarakat itu memahami apa artinya sampah, bahwa sampah itu adalah kewajiban sebenarnya, kewajiban pribadi. Karena kalau kita berbicara kewajiban pribadi itu sebenarnya kita dapat melakukan minimalisasi bagaimana supaya sampah itu tidak menumpuk dan seterusnya. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, tadi kan untuk program Armada sudah. Kalau kemudian program yang di grassroots-nya ini terkait sosialisasi masifnya, sosialisasi masif di bawah di masyarakat, ini juga ya Pak Kadis juga nggak berani buat program itu kalau nggak ada dukungan sokongan kan gitu. Karena ini paling penting, ini paling utama di ujung tombak tadi ya. Saya tidak menyebutkan anggaran di sini, tapi saya akan menunjukkan kepada hostnya berapa anggarannya. Saya tidak menyebutkan. Ini untuk kedepannya di 2024. Ini ya bentuk keseriusan seperti yang tadi sampaikan. Kita tidak bisa menangani ini hanya di bagian hulunya, tapi bagian hilirnya yang kita tekan seperti tadi yang disampaikan juga termasuk sama Pak dosen. Bagaimana kita mengintervensi biar masyarakat itu memahami betapa pentingnya sampah itu, bahwa sampah tidak bisa ditangani sama satu orang atau dinas tertentu, tapi kita perlu kolaborasi. Baik, terima kasih. Kenapa kami tekankan itu? Jangan sampai kemudian terulang lagi. Beberapa program yang sudah ada, misalnya Lomba Desa Bersih kemarin itu. Lomba Desa Bersih luar biasa. Kita berlomba-lomba membuat kamuflase masing-masing desa. Alhamdulillah. Ada yang kampung sehat itu ada yang juara 1 tuh. Ada yang juara 1 desanya dan per tahun ini masuk sebagai lokus stunting. Paradoks sekali kita di Lombok Barat. Jadi maksud saya benar-benar ini maksud saya. Kenapa kita minta dari anggaran untuk langsung di bawah, karena mereka kita mau jujur-jujur benar-benar
melakukan edukasi ke masyarakat tentang itu, dan saya yakin desa mungkin nanti lewat PMD dibisikin, mungkin ini Pak Kadis dibisikin, mungkin ada surat biasanya itu kan surat edaran itu bisa kemudian itu menjadi senjata kita, mungkin dari daerah juga bisa berikan itu, nanti masukkan ke PMD sehingga sekian persen diberikan untuk anggaran kebersihan di masing-masing desa. Tapi sebelumnya itu formula kerjasama harus kita bicarakan dulu sehingga besaran anggaran juga bisa kita ukur, kan gitu. Polanya seperti apa? Insya Allah di desa-desa juga siap, karena persoalan paling mendasar di masyarakat hampir semua desa, persoalan sampah ini semua geleng-geleng. Makanya butuh kerjasama, karena ini program harus komplementer. Terakhir mungkin Pak Camat, best practice sebelum kita ke Pak Kadis, silakan. Oke, silakan. Mungkin ini sebagai gambaran ya. Mau disampaikan ternyata anggarannya? Saya tidak menyebutkan nilainya, tapi ini sebagai gambaran saja bahwa di situ ada kegiatan koordinasi ya, sinkronisasi dalam pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut. Terus ada juga di sini pengelolaan laboratorium lingkungan itu dalam rangka mengontrol ya pencemaran. Terus yang selanjutnya adalah penghentian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Kita lihat nanti Pak Kadis gimana tindakannya, itu yang perlu kita tahu. Kemudian di sini adalah pengurangan sampah dan melakukan pembatasan, pendaur ulangan, dan pemanfaatan kembali. Itu yang 3R. Kemudian yang selanjutnya itu adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Nah, nanti bagaimana bentuk intervensinya itu menjadi tugas Pak Kadis LH. Ya, jadinya secara anggaran ini sudah menyentuh apa yang tadi disampaikan sama Pak dosen ya, di bawah, mulai dari bawah kita intervensi. Baik, yang terakhir ya, kalau kita lihat memang kita semua sebenarnya sadar bahwa kebersihan itu sangat kita butuhkan. Kita tidak ingin lingkungan sekitar kita itu kotor. Ini bisa dibuktikan dengan sampah di rumah kita buang ke tempat lain. Kita mau rumah kita bersih, tetapi tempat lain yang tercemar. Untuk itu mungkin salah satu alternatif kita bisa kita lakukan sebagai bentuk sosialisasi adalah mengajak siswa-siswa yang ada di sekolah. Kita mulai dari anak-anak kecil ini. Kenapa anak-anak? Karena orang tua yang berpikir tentu akan malu apabila perilaku mereka yang kurang baik dilihat oleh anak-anak mereka. Kami pernah lakukan waktu launching itu, kami melibatkan semua sekolah yang ada di Kecamatan Armada, semua desa, semua sekolah, pondok pesantren kami libatkan. Paling tidak kita mengedukasi mereka sejak dini bagaimana bahaya sampah yang ada di sekitar kita, terutama sampah plastik. Untuk memilah sampah ini memang agak sedikit ribet bagi kalangan ibu-ibu rumah tangga karena menyiapkan 2 tong sampah, bahkan 3 untuk B3 tadi. Mudah-mudahan dari desa juga bisa menganggarkan untuk itu Pak Kades nanti dengan teman-teman kepala desa ya, memberikan minimal kantong-kantong untuk menampung sampah yang harus dipilah dari rumah tangga. Saya kira itu mudah-mudahan upaya kita ini dengan kolaborasi dan kolaborasi kita bisa minimal mengurangi dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Saya kira itu, terima kasih. Selanjutnya Abdul dari Pak Kabid, 2 menit biar efektif. Siap, terima kasih banyak. Izin abang-abang semua. Pertama, masalah sampah adalah never ending war gitu ya. Perang yang tanpa akhir. Dari semenjak awal sampai dengan hari ini dia terus tetap akan ada. Tentu yang berbeda adalah semakin kesini, kemudian jenis dan komposisinya semakin beragam. Karena waktu kita dulu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita mungkin nggak pernah melihat Pampers, karena Tiang juga sampai tanya sama Mama Tiang itu sama Ibu Tiang, Umi itu kalau dulu Mada pakai, Tiang orang Bima, Mada dulu pakai apa waktu masih kecil? Pakai popok katanya. Ya hitung aja kalau kemudian setiap hari pakai 2, 3 kali 2 tahun udah 700 sekian ya.
Pampersnya tinggal dikali jumlah bayi aja. Jadi akan terus berkembang, sehingga semakin beragamnya komposisi tentu akan membuat kemudian tidak mungkin sampah diselesaikan hanya dengan satu cara. Jadi dia pasti harus banyak cara. Kemudian yang jadi sumber sampahnya juga beragam. Sehingga nggak mungkin diselesaikan dengan satu pihak, harus banyak pihak. Harus banyak cara, harus banyak pihak. Kemudian yang harus didorong memang selesaikan masalah sampah segera dari sumbernya. Makanya kalau dilihat tadi proposal kami yang 8 pilar itu salah satunya adalah pilah dan olah sampah. Jadi bukan hanya dipilah, tapi satu step lebih jauh diolah. Karena Tiang sendiri meyakini dan sudah melakukan bahwa kalau diolah dari rumah selesai sampahnya. Benar tadi disampaikan sama Pak Kades, sama Bang Tajudin, Pak Kades salah disebut, Bang Tajudin, bahwa kalau kemudian kita serius menangani sampah dari sumbernya, insya Allah dia akan jauh berkurang. Anggaplah sampah organik, kalau menggunakan standar nasional lebih dari 60%. Dengan asumsi itu saja, kalau kita selesaikan sampah organik di sumber, berarti kita sudah mengurangi 60% sampah yang akan ke TPA. Itu luar biasa. Kemudian yang terakhir, yang perlu didorong adalah gerakan bersama, tapi pastikan bahwa konsepnya mudah, murah, dan sederhana. Karena itu yang akan membantu menarik minat masyarakat untuk mau terlibat di dalamnya. Itu Bang Tajudin, Tembo Ade. Selanjutnya Pak Kadis. Terima kasih host yang sangat cerdas ini memancing-mancing supaya lebih tajam Pak persoalan, tapi luar biasa. Ini memang yang kita butuhkan. Pertama yang saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Pak Kabid, Pak Pedang tadi, mudah-mudahan ini terrealisasi lah apa yang kita usulkan, karena untuk tahun ini kami pastikan bahwa penambahan armada memang ada 2 pick up, tetapi ini bukan dikelola oleh LH ya, dan ini pokir Pak. Jadi kalau pokir yang pakai ya anggota dewan itu memberikan ke kelompok yang diinginkan. Ada mungkin yang menarik itu adalah ada salah satu dewan mengalokasikan pokir pick up tapi dikelola oleh LH. Artinya LH yang yang operasionalkan dan lain sebagainya, dan ini sangat membantu. Tapi kalau kemudian kepada kelompok lain, ini saya pikir mungkin perlu kita melakukan pengawasan yang komprehensif, apakah roda 3 ataupun pick up yang sudah dianggarkan itu tepat sasaran, bisa kemudian mengurangi volume sampah yang ada di masyarakat. Karena memang secara faktual ada sebagian juga roda 3 yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukan. Ini yang kita temukan. Sehingga oleh karena itu sekali lagi harapan kami apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, mudah-mudahan ini kita kawal bersama. Terus terang saja saya beberapa hari ini berdiskusi serius dengan tim TAPD, kemudian Inspektorat, kemudian Kaban Bapeda, BPKAD. Saya memberikan sebuah proposal untuk bagaimana upaya pengelolaan sampah secara tuntas dan bisa menghasilkan sumber PAD yang luar biasa. Saya sampaikan, berikan kami di LH Kabupaten 20 armada, maka setiap tahun akan menghasilkan sekian sumber PAD. Nah ini yang lagi didiskusikan, tadi saya ketemu dengan Kaban Bapeda. Ini kalau kita serius, ayo, saya bilang, artinya kita sekali membeli armada menjadi aset daerah, tetapi ini bisa menyelesaikan persoalan sampah, mengurangi persoalan sampah, di samping itu juga bisa menghasilkan PAD. Apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, banyak sekali sekarang swasta yang kemudian dalam tanda kutip saya katakan mengelola sampah dengan berbayar. Padahal kalau kami di LH jelas dasar hukumnya Perbup nomor 29 tahun 2019. Artinya bahwa ada tarif beberapa pelaku usaha yang bisa kami lakukan MOU dengan LH, kemudian kita angkut sampahnya. Terus contoh misalnya di kawasan Semigi. Dari sekian banyak pelaku usaha yang baru tertangani oleh LH Kabupaten adalah baru 5 hotel. Misalnya hotel bintang 5 2.200.000 per bulan. Tapi baru tertangani hanya 5. Kami tidak berani kemudian melakukan upaya jor-joran untuk melakukan MOU dengan pelaku usaha. Sementara dari sisi peluru kami tidak ada, misalnya armada kurang. Karena kalau hotel, kalau kita sudah MOU, tiap hari diangkut, telat saja 1 jam atau 1 hari, mereka luar biasa teriaknya. Ini yang kami sedang upayakan bagaimana kemudian Pemda untuk serius untuk memberikan kami penambahan armada. Ini hari ini kami sudah MOU dengan DO, artinya organisasi pelaku usaha yang ada di Semigi. Mereka siap melakukan MOU pengangkutan sampah dengan LH.
Nah, dengan catatan tadi ada beberapa juga kelompok swasta yang sudah melaksanakan ini, termasuk desa juga. Artinya mereka dari sisi regulasi memang belum ada. Kalau kami jelas, pergub kami ini jadi dasar kami untuk kemudian bisa menghasilkan sumber PAD. Nah, mudah-mudahan ini kedepannya bisa kemudian realisasi. Di satu sisi sampah bisa tertangani, yang kedua sumber PAD bagi Kabupaten Lombok Barat bisa meningkat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukur ada 5 yang mau itu nerima armada yang sudah tua. Mungkin bukan mau itu, karena kasihan aja. Armadanya udah tua-tua. Baik. Tapi saya belum terima. Ya, karena armada terbatas. Siap. Baik, apapun strategi penanganan sampah ini, apapun alasan kita bahwa sampah ini berkurang, percayalah itu kebohongan. Karena setiap pertambahan penduduk, maka bertambah pula sampahnya. Dan kita lihat apakah Lombok Barat atau NTB ini makin bertambah atau berkurang penduduknya. Maka yang dibutuhkan adalah kesadaran untuk mengelola sampah itu. Mau sebanyak-banyaknya, dia bisa jadi berkah tatkala ada kesadaran di bawah untuk pengelolaan. Itulah kemudian menjadi PR kita bersama tadi. Maka kesadaran itu butuh pembiasaan. Pembiasaan itu ya tugas kita semua. Termasuk juga hari ini Pak Kadis, besok kalau kita diskusi ngerokok, kalau bisa lengkap asbaknya. Biar kita betul-betul pembiasaan dari diri kita, kan gitu. Biar saya nggak injak putung rokok, ya asbaknya. Kemudian kita mulai dari kita, dan alhamdulillah tadi sudah ada rencana untuk sinergitas dengan desa. Kemudian beberapa solusi saya kira cukup produktif untuk sore hari ini, dan terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Bersama teman Mopi kita duduk di sini untuk mencari solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Kadis. Oh. Closing dari Pak Kadis dulu. Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Diskusi yang konstruktif dan produktif ya. Dari episode ke episode diskusi di Kafriti di Sapus Kabupaten Lombok Barat semakin konstruktif, semakin produktif, dan insya Allah menghasilkan konklusi yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi otoritas. Jadi depan-depan ini entitas otoritas perwakilan dari pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten sebagai bahan pertimbangan beliau nanti untuk membenahi ya, memperbaiki kualitas tata kelola penanganan sampah yang ada di Kabupaten Lombok Barat khususnya dan di NTB pada umumnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Kita kasih aplaus dulu. Ya. Dan bahwa memang benar Bapak Ibu ya, seperti yang dikatakan oleh Lawrence Friedman ya, dengan teorinya yang bernama efektivitas keberlakuan hukum. Ya, bahwa memang benar ada 3 entitas yang mempengaruhi efektivitas keberlakuan sebuah hukum itu. Berbicara tentang hukum itu tidak sebatas berbicara tentang produk hukum, tidak hanya berbicara tentang regulasi. Apapun yang kita lakukan ini sepanjang dia bernilai hukum, itulah hukum. Ya. Ada 3 entitas. Yang pertama tadi yang kita diskusikan, yang pertama regulasi, ya. Atau yang Lawrence Friedman katakan itu adalah substansi. Berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan tata aturan yang dibuat, dirancang bangun oleh penentu kebijakan. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah, kalau sekupannya adalah daerah. Tadi banyak masukan terkait dengan hal itu. Mungkin beberapa ketentuan klausul yang ada di Perda atau di Pergub perlu ada pembenahan supaya daya lakunya itu, daya paksanya itu bisa lebih kuat, lebih efektif. Nah, apa saja tadi itu mungkin nanti perlu dikonkretkan lagi ya. Ya, tidak sebatas ini saja diskusi kita ya. Mungkin saya berjalan kasihkan masukan. Ini loh, ya klausul-klausul yang perlu dibenahi. Ini loh klausul-klausul yang masih kosong yang perlu diisi. Ya. Ini yang masih bertentangan dengan regulasi-regulasi yang lain. Yang kedua, yang penting juga ya,
Tadi ternyata tata kelola persampahan kita ini masih dipengaruhi oleh implementasi yang oleh Lawrence Friedman itu dikatakan sebagai sebuah struktur yang mempengaruhi, ya. Itu tadi ya. Bisa jadi regulasinya sudah paripurna, tetapi dalam praktiknya, dalam implementasinya ternyata masih belum baik. Dan ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya tentunya. Pertama personil, ya. Kemudian tadi berbicara tentang anggaran, berbicara tentang sarana prasarana, armada, persampahan segala macam, itu yang mempengaruhi. Dan yang ketiga yang terpenting tadi, ya, yang banyak kita diskusikan tadi, disampaikan oleh Pak Nazar dan kawan-kawan dan Pak Camat semua tadi, membangun kesadaran. Ya, yang oleh Lawrence Friedman sekali lagi dikatakan kultur. Iya. Kultur itu harus dibangun, ya. Bagaimana menyadarkan masyarakat, ya, agar misalnya tidak membuang sampah sembarangan, bisa memilah-milah sampah yang ada, ya, seperti itu. Oke. Dan tadi itu luar biasa juga dari Pak Kabid, dari provinsi juga mengatakan bahwa memang sampah ini semacam war never ending, ya. Selalu lambat laun kedepannya akan menjadi problem yang serius. Sehingga kalau kita tidak tangani dengan baik, tidak antisipasi dengan baik, baik dari aspek substansi, struktur maupun kulturnya tadi, akan menjadi problem yang serius sekarang maupun ke depannya. Tadi saya senang sekali ketika Bapak mengatakan bahwa sampah itu sudah disentuh dengan program industrialisasi oleh Pak Gubernur, ya, Pemprov NTB. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Artinya apa? 2R dari 3R itu, reuse dan recycle itu sudah mulai diperhatikan, ya. Guna ulang maupun daur ulang itu menjadi sebuah komoditi yang bisa bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat. Itu sangat luar biasa, ya. Dan dari Pak Camat tadi, ya, praktek baik yang dilakukan Pak Camat itu luar biasa, bisa diikuti sebenarnya oleh teman-teman camat, teman-teman kepala desa yang baik, ya. Ya, saya rekomendasikan dia itu menggantikan saya di situ di mana. Ya, karena memang luar biasa ini camat dengan wilayah dengan desa terbanyak di Kabupaten Lombok Barat. Dan saya benar-benar memantau bagaimana beliau itu melakukan tugas fungsinya dengan luar biasa di wilayah kecamatannya itu. Tadi Pak Kabid juga dari Bapeda, ya, mengatakan bahwa memang Pemda Lombok Barat ini secara konsep, ya, berbicara secara program sudah bagus. Sampah ini yang diterjemahkan oleh Pak Kabid itu dengan bahasa kualitas, penataan kualitas lingkungan dan apa tadi, sampah itu sudah masuk di visi kelima katanya, dengan 2 sasaran, peningkatan kualitas sampah dan peningkatan kualitas lingkungan, baik tanah, laut dan udara. Cuma lagi-lagi problematikanya ada di tingkat implementasi, ya. Tadi itu, ya, gimana kita mengimplementasikan program yang sudah rencana dengan bagus, dengan baik, dengan paripurna itu, ketika anggarannya tidak ada, personelnya kurang, sarprasnya juga minim, kan seperti itu, ya. Pak Kadis LH Lombok Barat juga luar biasa. Saya tahu proses beliau ini, ya, luar biasa. Tidak artinya mau hari libur mau malam tetap turun ke masyarakat. Tetapi Pak Kadis, ya, yang namanya masyarakat tentu tidak akan pernah puas dengan pelayanan yang Anda berikan, ya, walaupun sudah sangat luar biasa. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, beliau sudah luar biasa, dan biasa dibuat. Luar biasa dia. Apa itu, ya? Tinggal sekarang masukan ini dari teman-teman ini juga perlu dipertimbangkan, Pak, ya. Karena yang lebih objektif menilai kita itu di birokrasi itulah siapa lagi kalau bukan entitas masyarakat yang di luar. Kalau kita sudah masuk luar, belum tentu kan seperti itu, kan? Ya. Jadi seperti luar biasa kepada kita semua yang hari ini berdiskusi dengan konstruktif dan insya Allah solutif. Kita bungkus tadi, ya, konklusi yang akan kita sudah kita hasilkan ini sebagai bahan pertimbangan masukan kepada otoritas, ya, untuk bisa beliau merangkum kembali kebijakannya secara lebih baik, memperkuat implementasinya secara lebih bagus, ya, dan yang terpenting tadi bagaimana tanggung jawab
penanganan sampah ini juga bisa melibatkan kita semua di masyarakat. Terima kasih masukannya tadi Pak Kades. Saya tidak menyediakan aspek lebih dimasukkan. Betul nih karena kita sekarang bicara tentang sampah dan lingkungan ya. Mohon maaf kalau juga ada sampah di wilayah sekitar iya, kita kan perbaiki lah ya. Terima kasih ya. Sekali lagi mari kita siap terus kepada para narasumber. Biasa ya. Kita ketemu lagi di episode diskusi KPDT yang lebih menarik, yang lebih menggigit ya. Tapi ingat ya bahwa apa yang kita lakukan itu kita lain tidak bukan seperti apa yang saya katakan kawan-kawan tadi untuk kemaslahatan Kabupaten Lombok Barat dan untuk kemanfaatan NTB pada umumnya ya. Terima kasih luar biasa. Mari kita tutup acara kita, diskusi kita yang luar biasa ini dengan sama-sama membaca kalimat andalah alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana Pak?